warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Ayahanda Putri, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan, menyampaikan implementasi hasil rancangan proyek perubahan pada Diklat PKN 2 Angkatan 4 di BPSDMD Jawa Tengah. Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Barat yang mekar pada tahun 2004. Secara administrasi, Solok Selatan dipimpin dan dikelola oleh Bupati beserta jajarannya. Dalam mengembangkan Kabupaten Solok Selatan, Bupati memiliki visi mewujudkan Solok Selatan maju bersama, sejahtera untuk semua. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari tidak terpisahkan pemerintahan bertugas membantu terwujudnya visi dan misi pemerintah. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan berupa sebuah pusat data, yaitu Padusi. Padusi merupakan pusat data untuk informasi. Padusi selain berarti perempuan, akronim dari Pusat Data untuk Informasi sebagai strategi solusi konflik terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Padusi ini sengaja dibentuk sebagai pusat data yang valid terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan. Dan juga diharapkan dengan adanya Padusi, masyarakat akan lebih mudah melakukan pengaduan terhadap kekerasan yang terjadi. Sehingga dengan adanya Padusi diharapkan menjadi salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan ke depannya. Padusi, pusat data untuk informasi. Dengan Padusi hebat, dengan Padusi rancak, dengan Padusi berkualitas. Pemilihan kata Padusi didasarkan pada istilah penyebutan perempuan di Minangkabau. Selain itu, dalam proyek ini, Padusi merupakan akronim dari Pusat Data untuk Informasi. Proyek ini merupakan inovasi gagasan yang bertujuan untuk menyajikan informasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan. Tujuan utama proyek ini menunjang penyelesaian konflik kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan. Capaian kinerja jangka pendek proyek ini terlaksananya perumusan regulasi Perbub tentang Padusi, kekerasan perempuan dan anak, pembangunan Padusi, pembentukan Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak di Kecamatan Sangir. Capaian kinerja jangka menengah proyek ini terlaksananya pembentukan Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak di 2 kecamatan. Capaian kinerja jangka panjang proyek ini terlaksananya pembuatan Perda pendukung pemberdayaan perempuan dan kekerasan terhadap anak, membentuk Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak di 4 kecamatan. Milestone rencana tahapan jangka pendek. Membangun tim efektif proyek perubahan, forum group discussion tentang pembangunan Padusi Kekerasan Perempuan dan Anak, perumusan regulasi Perbub pendukung Padusi Kekerasan Perempuan dan Anak, sosialisasi regulasi Perbub Padusi Kekerasan Perempuan dan Anak, membangun pusat data untuk informasi kekerasan perempuan dan anak, membentuk Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak di 1 kecamatan, implementasi pusat data dan informasi kekerasan perempuan dan anak, monitoring dan evaluasi. Selain kegiatan tahapan-tahapan, pembagian leaflet serta pengisian kuesioner merupakan tahapan terintegrasi pada kegiatan ini. Milestone rencana tahapan jangka menengah. Membentuk Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak di 2 kecamatan, integrasi data kekerasan perempuan dan anak ke Padusi,
eksekusi penyelesaian konflik kekerasan sampai tuntas, rencana tahapan jangka panjang, membuat perda pendukung pemberdayaan perempuan dan kekerasan terhadap anak, membentuk Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak di 4 kecamatan, eksekusi penyelesaian konflik kekerasan sampai tuntas berkelanjutan. Stakeholder secara internal dan eksternal teridentifikasi dan tercapai secara keseluruhan. Sedangkan tambahan stakeholder seperti Wakil Bupati, Kejaksaan Negeri, Kasat Pol PP, dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dari institusi Univ Fordekok. Manfaat proyek ini untuk pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan informasi data dalam perumusan kebijakan terkait pencegahan, penanggulangan, serta rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk DP 2KB PP dan PA, terwujudnya pembangunan pusat data dan informasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan. Untuk OPD lain terkait, sebagai bahan rujukan dalam mensinergikan program kegiatan terkait penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk masyarakat, tertanganinya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan adanya partisipasi data laporan dari masyarakat. Harapan atau output dari proyek ini, terbitnya regulasi Perbub tentang padusi, kekerasan perempuan dan anak, pembangunan padusi, pembentukan Satgas Peduli Kekerasan Perempuan dan Anak. Harapan atau outcome proyek ini, tertanganinya seluruh konflik kekerasan perempuan dan anak, menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara signifikan. Pusat data untuk informasi. Dengan padusi hebat, dengan padusi manja, dengan padusi berkualitas. Dalam proses implementasi dan sosialisasi program, saya menemukan fakta bahwa kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem pengaduan kekerasan ini sangat signifikan. Saya menemukan beberapa kasus, di antaranya ada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sampai korban hamil dan melahirkan. Yang tersangkanya adalah ayah tiri anak tersebut. Yang kedua, ditemukan juga kasus pornografi, di mana seorang istri dipaksa melakukan tindakan asusila yang diminta untuk direkam dengan tujuan komersil oleh suaminya. Pada awalnya, semua kasus ini tidak terpublis dan tertangani secara maksimal. Namun, setelah adanya program padusi, korban akhirnya dengan mudah melakukan pelaporan yang bisa segera ditindaklanjuti. Tim padusi melakukan trauma healing dan pendampingan hukum dan yang lain-lain yang dirasa perlu. Ini membuktikan sebegitu penting kehadiran program padusi. Dengan adanya padusi, saya juga berharap akan lebih banyak kasus-kasus lainnya yang dapat diungkap dan dibantu penyelesaiannya. Saya Kairunas, Bupati Solok Selatan, mendukung proyek perubahan Ibu Lora Ayanda Putri SST yang berjudul Padusi Pusat Data untuk Informasi pada Dinas DP 2KB, PP, dan PA Kabupaten Solok Selatan. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Saya Datuk Raja Pelawan, mewakili Nini Mamak Kecamatan Sangir, menyampaikan bahwa proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Lora Ayanda Putri SST yang berjudul Padusi Pusat Data untuk Informasi sangat bermanfaat bagi anak kemenangan karya. Haji Julian Efi, Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan. Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya. Perkenalkan, saya Dr. Samsuri Saldi, SIP SIMM. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas. Dengan ini saya menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya. Saya Dr. Haji Fidel Effendi MM, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Solok Selatan.
mendukung sepenuhnya. Saya Amdani SEMSI, jabatan Asisten Administrasi Umum, mendukung sepenuhnya. Saya Dr. Andes Besi Rahmat MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya. Saya Desra Elena SKM-MKM, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini memberikan apresiasi buat saya Doni Rahmat Samulo, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan. Dengan ini memberikan dukungan. Saya Teti Purnanto, Kapolres Solok Selatan, menyampaikan bahwa Padusi, pusat data untuk informasi, sangat bermanfaat bagi anak. Jabatan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan. Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya. Saya Komisi Jabatan Kepala Bidang Sekda Kabupaten Solok Selatan, sepenuhnya mendukung. Nyonya Erniati Kairunas, Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Solok Selatan, mendukung. Saya Nyonya Petrilian Evi, jabatan Ketua Gabungan Organisasi Wanita, mendukung sepenuhnya. Saya Nyonya Pridoni Rahmat Samulo, jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Solok Selatan, dengan ini menyatakan dukungan. Mendukung sepenuhnya proyek. Saya Abdul Abbas SE, jabatan Camat Sangir, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Saudari Lora Ayanda Putri SST. Dr. Evi Hasmita SPDM-Kes, dengan ini menyatakan dukungan. Saya proyek Padusi ini tercapai sebagaimana mestinya, sehingga memberikan manfaat yang luas baik secara formal maupun secara informal. Dengan adanya Padusi, diharapkan ke depannya data tentang kekerasan perempuan dan anak bisa menjadi terpadu dan mudah diakses. Pada masyarakat, proyek Padusi hendaknya menjadi solusi utama terhadap berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Melalui Padusi, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan bisa didata dan diminimalisir. Kabupaten Solok Selatan mendeklarasikan Padusi pusat data untuk informasi. Karena dengan Padusi kita dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ayo, dengan Padusi kita temukan solusi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tri Atmojo Sejati, ST SHMSI sebagai penguji, kemudian Bunda Dr. Martuti MM sebagai coach yang telah membimbing kami selama pelaksanaan proyek perubahan ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada mentor kami, Bapak Doni Rahmat Samulo SSTP MSTP. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Solok Selatan, Bapak Haji Kairunas, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan,